Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Bevi Priasuti Wulandari, calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Semarang. Hari ini saya akan mewawancara terkait dengan pengambilan keputusan bersama Ibu Sutarni SPD SD selaku Kepala SDN Diwa. Selamat siang Bu Tati. Selamat siang Bevi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Hari ini saya boleh mewawancara bersama Ibu terkait dengan pengambilan keputusan untuk modul 3.1 tugas saya di calon guru penggerak. Sama-sama. Saya mulai langsung saja ya Bu. Monggo. Selama ini bagaimana Bu Tarni dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Tidak bisa kita pungkiri gitu Bevi, bahwa di lingkup kerja kita itu pasti akan muncul beragam persoalan, beragam kasus. Nah, terhadap masalah-masalah atau kasus-kasus yang saya hadapi, untuk mengidentifikasi apakah kasus itu masuk ke dilema etika ataupun rujukan moral, yang pertama saya lakukan melakukan pencatatan, mendaftar kasus-kasus yang muncul, kemudian saya melakukan istilahnya memilah-milah, kemudian memilih, kemudian mengelompokkan persoalan mana yang atau kasus yang mana yang termasuk dilema etika dan kasus yang seperti apa yang masuk ke dalam contoh rujukan moral, seperti itu. Jadi ada catatan-catatan, kemudian kita kelompokkan terlebih dahulu seperti itu. Kemudian selama ini bagaimana Bu Tarni menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi dua-duanya ini benar. Gitu. Dalam menjalankan pengambilan keputusan, tentu saya tidak melakukan secara sepihak. Jadi yang paling utama saya menggandeng orang-orang yang berkepentingan dalam penyelesaian kasus tersebut. Satu contoh misalnya di kelas 4 itu laporan dari guru atau wali kelasnya, ada seorang anak yang sering tidak mengerjakan PR, dan ternyata di dalam kelas juga sudah dibuat semacam suatu kesepakatan, jika ada anak yang tidak mengerjakan PR berapa kali, nanti guru akan mengingatkan, menasihati, kemudian kalau sampai berapa kali lagi nanti akan ada sanksi dan lain sebagainya. Tapi ternyata ketika ada anak yang melanggar aturan itu, guru memberikan sanksi, itu tentu saja cara yang benar yang diambil oleh guru tersebut karena memang sudah ada kesepakatan sebelumnya. Tapi ketika sanksi itu diberikan kepada anak tersebut, guru biasanya dalam hatinya itu pertimbangannya, nanti nek tak skores anak ini akan mengalami ketertinggalan pelajaran dan lain sebagainya. Nah, jadi yang jelas dalam pengambilan keputusan ini saya melibatkan orang-orang atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam kasus tersebut. Jadi kedua belah pihak ini harus tahu terlebih dahulu. Ya. Kemudian yang selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bu Tarni lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Langkah-langkahnya.
laporan, misalnya laporan ada kasus atau mungkin saya sendiri melihat peristiwa kalau ini sebuah kasus itu, langkah yang pertama saya mengidentifikasi kasus tersebut. Kemudian yang kedua saya melibatkan orang-orang yang berkepentingan dalam menyelesaikan kasus itu. Bisa saja dalam hal ini adalah siswa yang bermasalah, kemudian guru atau wali kelasnya, atau mungkin bisa saja orang tua yang kita gandeng untuk ikut menyelesaikan persoalan itu. Setelah itu kami memusyawarahkan bagaimana solusi atau mungkin pertimbangan-pertimbangan apa yang nanti bisa kita jadikan sebagai pijakan untuk pengambilan keputusan. Tentu saja ketika kita mengambil keputusan atas pertimbangan yang berpihak kepada peserta didik. Hal-hal apa saja yang selama ini Bu Tarni anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menurut saya efektif dalam pengambilan keputusan itu yang pertama keterlibatan berbagai pihak tadi. Yang kedua adalah itu bentuk dari kerjasama, kolaborasi. Kemudian tidak kalah penting juga dialog dan komunikasi yang efektif dalam penyelesaian persoalan itu. Artinya ketika kita ingin menggali informasi dari anak yang mengalami kasus tersebut, bagaimana anak itu bisa mengungkapkan secara jujur. Karena ketika kita menanyakan hal tersebut kepada yang bersangkutan dan merasa bahwa pertanyaan itu dianggap kalau nanti saya bicara dengan jujur nanti malah saya dimarahi atau saya dihukum dan sebagainya, justru informasi yang kita peroleh itu informasi yang tidak benar, itu nanti akan berakibat keputusan yang kita ambil bisa salah juga. Jadi hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, untuk kasus dilema etika ini memang yang kadang akan memunculkan semacam pergulatan batin atau perang batin. Di satu sisi mengandung nilai kebenaran, di sisi lain juga nilai kebajikan. Sehingga ketika saya mengambil keputusan atas dasar satu hal, di sisi yang lain iki yo bener gitu. Jadi tantangan yang saya rasakan terjadi atau muncul perang batin dalam diri saya. Bagaimana menentukan mana dari dua nilai yang baik ini, benar ini yang paling seperti itu. Kemudian apakah Bu Tarni memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat saat itu juga atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk dan prosedur seperti apa yang dijalankan dalam pengambilan keputusan tadi? Terkait dengan jadwal ketika menghadapi suatu kasus, saya tidak serta-merta mengambil keputusan. Juga saya tidak sampai saat ini jujur saja terjadwal secara tertulis dereng, tapi menyelesaikan sebuah kasus tentu seperti yang saya ungkapkan di awal tadi, berpijak pada langkah-langkah. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini
mempermudah atau membantu Bu Tarni dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Seseorang pasti, Ya, karena tadi saya menyampaikan bahwa dalam mengambil suatu keputusan untuk menyelesaikan kasus itu bukan pandangan pribadi saya, bukan keputusan saya pribadi, tapi seseorang itu adalah siapa saja yang saya matur di depan tadi, orang-orang yang terlibat langsung dalam kasus tersebut. Terus yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempermudah, mempermudah dalam pengambilan keputusan, gitu ya. Nilai-nilai kebajikan dari terutama yang mengalami atau yang menimbulkan kasus itu. Jadi misalnya kejujuran dari anak tadi, ketika kita mengorek informasi, kenapa Tona kok sering tidak mengerjakan PR. Nah, ketika kita mencari atau menggali informasi dari yang bersangkutan, kalau anak tersebut ternyata jujur dalam mengutarakan alasannya, salah satunya ya nilai kebaikan dari akan muncul ya, itu yang memudahkan saya untuk mengambil keputusan. Ini yang terakhir ini Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Tarni petik dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada dalam pengambilan keputusan yang dilema etika? Pengalaman ya? Pembelajaran yang dipetik. Pembelajaran yang bisa saya petik dari pengalaman menyelesaikan sebuah kasus dilema etika itu mungkin yang pertama adalah kerjasama atau kolaborasi tadi dengan berbagai pihak. Kemudian melibatkan banyak orang yang terlibat langsung dalam kasus untuk mencari solusi bersama. Kemudian membangun komunikasi yang baik, terutama dengan pihak-pihak terkait. Mungkin sementara itu. Iya, jadi pengalaman saya. Pembelajarannya adalah kita dalam menyelesaikan masalah ini harus musyawarah, ada komunikasi yang baik antara satu pihak dengan pihak yang lain, sehingga tidak ada fakta-fakta yang tertutup, disembunyikan, sehingga nanti solusi yang terbentuk itu adalah memang benar-benar solusi yang tepat. Terima kasih Bu Tarni atas waktunya. Saya dapat wawancara mengenai pengambilan keputusan di sekolah Ibu. Sama-sama. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih. Demikian wawancara saya bersama Ibu Sutardi SPDSD, Kepala SDN 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.